Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih bergulir tentang Edi Mulyadi. Saat ini dia menjalani penahanan selama 20 hari di Mabes Polri. Apa respon dari masyarakat Kalimantan, terutama yang diwakili oleh masyarakat adat Dayak Nasional? Kita simak videonya ya. Pertama, memang kita fokus mendorong ini kepada hukum positif, hukum negara, dan ini berjalan sudah, dan kita berharap ada keputusan yang cepat dan juga vonis yang tepat, dan nantinya kita tidak berandai-andai kalau toh nanti keputusan itu sudah memberikan putusan yang jelas, dan juga nanti sidang hukum adat itu adalah dalam rangka untuk penebusan kesalahan secara moral kepada warga suku bangsa Dayak khususnya dan warga Kalimantan pada umumnya. Jadi sehingga nantinya harapan kami, kalau hukum negara kan hukuman fisik, beliau di penjara, tapi selesai keluar itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya kalau tidak ada rasa sidang hukum adat ini akan sangat masih ada rasa yang nantinya kurang harmonis di antara kita. Jadi kami harapkan ada itikat baik, ketulusan dari saudara Edi Mulyadi agar dapat mengikuti hal tersebut sesuai dengan tatanan nanti yang kita akan segera konsolidasikan melalui Majelis Adat Dayak Nasional. Ini sudah tegas akan dilaksanakan, cuma hanya mekanismenya seperti apa, kita kan harus akan membentuk perangkat peradilan hukum adat itu. Karena begini, masyarakat suku bangsa Dayak itu terdiri dari 400 lebih subsuku gitu. Jadi sehingga nantinya dalam merumuskan ini agar dapat diterima semua pihak, yang tersinggung ini kan bukan hanya salah satu kelompok, tapi Pulau Borneo kan gitu. Sampai Sabah Sarawak pun membuat pernyataan suku bangsa Dayak kami di Sabah Sarawak gitu. Nah, jadi dalam hal ini menurut kami yang nantinya akan kita lakukan adalah konsolidasi itu agar nantinya peradilan adat itu dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak, dan harapan kita bahwa ini benar-benar dapat dilaksanakan sehingga nantinya tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Itu harapan kita. Jadi hal-hal seperti ini menjadi satu bentuk pelajaran, jangan dianggap sepele, abai, bahwa kita harus sadar hukum adat itu sudah ada sebelum negara ini lahir gitu. Jadi kita harus menghormati adat. Itu tanggapan dari MADN atau Majelis Adat Dayak Nasional. Dari pihak Edi Mulyadi melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa dia atau pihaknya ingin mengajukan banding atau kalau perlu pra-peradilan. Kita simak juga videonya. Dan pihak perusahaan FNN ya. Jadi di tempat Pak Edi bekerja, saya sarankan supaya mengajukan penangguhan penahanan. Ini yang pertama. Kalau tidak dikabulkan ya berarti kita mengajukan pra peradilan. Ini di situ. Nah ini saya minta pihak keluarga nanti hari ini ketemu Pak Edi untuk bicara di Mabes Polri gitu, tahanan rutan Mabes Polri, supaya keluarga gimana, ada saran dari tim hukum untuk melakukan pra peradilan, penangguhan penahanan dan pra peradilan. Itu aja. Itu apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Edi Mulyadi, karena dia mengharapkan prosesnya juga ada sebelum ditahan, karena dia seorang wartawan. Edi Mulyadi ini seorang wartawan, harus melalui mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu. Namun dari Kompolnas ada tanggapan, kita simak videonya. Menanggapi pernyataan dari tersangka Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa dia dibidik oleh Polri karena sikap kritisnya, menurut pendapat saya pernyataan tersebut tidak berdasar, karena Polri dalam menangani suatu kasus itu mendasari pada alat bukti yang cukup. Yang kedua, juga perlu dilihat isu yang ditangani, karena isu tersebut sangat rawan dan sangat potensial untuk menimbulkan
gejolak di masyarakat, maka Polri melakukan langkah-langkah sampai dengan penahanan. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Polri untuk segera menuntaskan kasus ini, karena kita semua tahu saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, sehingga diharapkan dengan kasus ini bergulir di pengadilan, semua pihak bisa mengikuti jalannya sidang di pengadilan, sehingga nantinya masyarakat bisa mendapatkan jawaban apakah yang dilakukan oleh saudara Edi Mulyadi ini salah atau tidak. Jadi dalam hal ini tetap berlaku asas praduga tak bersalah. Nah, itu ya. Jadi alurnya bahwa pada kemarin setelah peningkatan status Edi Mulyadi dari saksi menjadi tersangka melalui penyidikan, dia akhirnya ditahan di Mabes Polri. Mendapat informasi itu, Majelis Adat Dayak Nusantara MADN mengapresiasi. Jadi pada intinya mengapresiasi positif terhadap kinerja Polri dalam hal ini bertindak dengan cepat, namun tetap dari masyarakat adat akan menuntut hukum adat. Jadi setelah hukum positif dilaksanakan atau bagaimana keputusannya, masyarakat adat tetap menuntut bahwa Edi Mulyadi tetap harus dihukum secara adat. Ini sudah dikonsolidasikan dengan para pemangku adat di sana, karena di Kalimantan itu terdapat banyak sampai ratusan bahkan sampai 400 tadi lebih dari pihak MADN. Menanggapi putusan kemarin dari pihak Edi Mulyadi melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan penangguhan tahanan yang pada intinya harus melalui mekanisme Dewan Pers dan sebagainya, karena produk-produk yang disampaikan oleh Edi Mulyadi ini diklaim merupakan produk jurnalistik atau pers. Dari Kompolnas sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri sudah tepat, karena tentunya Mabes Polri itu bertindak berdasarkan barang-barang bukti dan sebagainya yang kuat, sehingga apa yang dilakukan oleh Mabes Polri sampai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penahanan itu sudah tepat. Namun proses tetap akan berlanjut dengan menitik beratkan azas praduga tak bersalah. Itu dari kompilasi video-video tersebut. Nah, kesimpulan atau apa yang bisa kita ambil dari sini, jadi kita kalau runut apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi, entah itu maksudnya untuk mengkritisi ataupun menolak suatu kebijakan pemerintah itu melalui mekanisme yang tepat, tidak perlu menyampaikan yang provokatif di media sosial. Pastinya Edi Mulyadi seorang jurnalis senior mengetahui apa yang diucapkannya. Mungkin saat itu apa yang disampaikan dia tidak bermaksud untuk menyinggung warga Kalimantan atau khususnya suku Dayak yang di sana. Mungkin maksudnya untuk mempengaruhi masyarakat di Indonesia supaya tidak jadi atau mempertimbangkan untuk pindah IKN. Tapi dengan statementnya tersebut menimbulkan dampak yang negatif terhadap warga di sana. Itu. Yang kedua, meskipun dia adalah seorang jurnalis senior dan wartawan senior, mungkin mekanisme kalau memang produknya apa yang disampaikan dia itu merupakan produk pers, tentu mempunyai kode etik juga. Hal ini juga harus dipertimbangkan oleh Dewan Pers seandainya nanti kasusnya menjadi sebuah delik pers ya. Itu. Kemudian apa tanggapan dari masyarakat adat itu, memang yang diwakilin oleh MADN ini memang sudah merupakan keputusan
ya sudah merupakan keputusan bahwa Edi Mulyadi harus melaksanakan hukum adat di sana. Itu kita juga, saya pribadi juga tidak tahu apa nantinya dan bagaimana prosesnya, mekanisme dan sebagainya. Kita lihat juga nanti lanjutannya. Kemudian dari pihak Kompolnas juga menanggapi memang semua proses ini sudah sesuai dengan jalur yang dilaksanakan oleh pihak Polri. Saya yakin juga pihak Polri juga tidak gegabah untuk menentukan, mencari barang bukti, mencari bahan bukti dan menentukan penahanan dari Edi Mulyadi ini. Itu menurut saya. Semoga kasus ini bisa berjalan, bisa diikutin oleh pihak Edi Mulyadi maupun dari pihak yang dirugikan yaitu warga Kalimantan. Sama-sama bisa memantau, bisa mengikuti semuanya, memonitor sehingga tidak ada gejolak-gejolak yang tidak diharapkan lagi. Itu menurut saya. Bagaimana menurut pendapat Sobat Kopastus semua? Silakan tulis komen-komennya di bawah ya. Kita tunggu, kita balas. Love. Oke, terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.